Halo sahabat Ketadata, hari ini saya akan mengajak Anda untuk ngobrol-ngobrol dengan seorang tokoh nasional yang sebentar lagi akan menyelesaikan tugasnya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, sudah ketebakan siapa tokoh tersebut? Yuk ikutin saya. Indonesia akan melantik Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 pada Oktober nanti. Dinamika Pilpres 2019 yang suhunya sempat memanas berangsur dingin usai pertemuan para calon presiden dari kedua kubu. Dan sosok yang turut berperan untuk mempertemukan mereka adalah Yusuf Kala yang akrab dipanggil JK. Tak lama lagi tugasnya sebagai wakil presiden akan berakhir. Lantas, apa rencana JK selepas menjadi orang nomor 2 di Indonesia? Dan apa saja pekerjaan yang belum tuntas diselesaikan? Inilah special interview with Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala. Assalamualaikum Pak JK. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah. Ya, sebentar lagi Bapak akan merampungkan tugas dan amanat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ya Pak ya. Bagaimana nih Pak perasaannya? Biasa saja, karena bagi kita tugas itu ya kita jalankan sebagai amanah. Ya kalau berakhir ya kita tentu melanjutkan pengabdian-pengabdian yang lain, ya, jadi dan mulai bebas lah. Lega begitu ya Pak ya. Tapi apa akan merindukan begitu Pak masa-masa ini? Iya tentu, tapi ini kan saya sudah 2 kali cukup lah. Kemudian juga sudah mengalami masa yang lalu. Setelah selesai juga saya aktif di bidang sosial, pendidikan, keagamaan. Itu juga suatu tugas yang menyenangkan. Baik. Selama 5 tahun mendampingi Pak Jokowi begitu, apa saja Pak tantangan yang dihadapi dalam menjalankan roda pemerintahan Indonesia? Ya, tantangan bangsa, tentu berbagai bidang. Ada bidang politik yang kita setiap pemilu ada suatu katakanlah perbedaan pandangan, konflik bukan konflik fisik, tapi pandangan-pandangan. Tapi semuanya juga bisa diamankan. Ya, yang berat juga itu ada masalah ekonomi, karena juga bukan hanya masalah kita, masalah regional, masalah internal kita yang kita harus tingkatkan, karena itu menyangkut tentang lapangan kerja, menyangkut kemiskinan, menyangkut juga pertumbuhan ekonomi yang lain. Oke, baik. Lalu apa saja Pak program pemerintah yang sudah terrealisasi dan mencapai target nih Pak? Tentunya pasti ada ya Pak ya? Ya seperti yang sering dibicarakan, pembangunan pemerintah kan memang banyak di bidang infrastruktur pada 5 tahun yang pertama ini. Begitu juga di ekonomi lainnya, itu tentu ada hal yang dicapai, ada yang belum. Semuanya dapat dilihat daripada setiap hari pemberitaan tentang hal itu. Oke, baik. Lalu apakah ada tugas atau pekerjaan rumah yang perlu menjadi perhatian untuk pemerintahan baru nih Pak? Ya tetap aja melanjutkan ini, tapi yang paling mendesak pada yang penting ialah bahwa suasana dunia ini ya penuh dengan persaingan. Persaingan itu hanya bisa dimenangkan dengan inovasi, dimenangkan dengan kerja keras, dimenangkan dengan teknologi. Karena apabila kita tidak cepat tanggap tantangannya, apalagi tantangan masa depan, itu lebih keras lagi soal persaingan itu dengan inovasi-inovasi. Pak JK, ini kan seperti yang kita baca begitu, pertumbuhan ekonomi di bawah dari proyeksi yaitu 5,2% gitu. Nah, kalau menurut Bapak, bagaimana sih Pak kondisi saat ini dan juga fokus yang harus dikerjakan pemerintah mendatang? Seperti saya katakan tadi, masalah ekonomi ini bukan hanya masalah kita sendiri, masalah seluruh banyak bagian di dunia, tidak semuanya tentu mengalami hal-hal itu. Apakah termasuk negara besar, China, Amerika mengalami juga masalah sehingga mereka terjadi yang kita kenal
perang dagang antara mereka. Itu mempunyai dampak yang luas termasuk Indonesia, sehingga terjadi penurunan ekspor, terjadi penurunan investasi, dan itu akhirnya akan menjawab lapangan kerja. Karena itu kita harus bangun kembali, bangun kemampuan kita untuk mencapai itu. Itu tantangan yang akan dihadapi sekarang dan masa datang. Artinya ada pekerjaan rumah yang harus difokuskan, diselesaikan begitu ya Pak ya. Oke, baik. Pak JK, Kata Data kemarin baru saja mensurvei Kata Data Investor Confidence Index kepada 300 pengelola dana pasar modal. Dan hasilnya mereka menginginkan pos menteri di bidang ekonomi ini bukan dari kalangan politisi. Begitu Pak. Nah, kalau menurut Bapak idealnya untuk sosok atau figur-figur di kabinet yang baru ini bagaimana Pak? Ada memang posisi menteri yang sejak awal kita cadang atau tempatkan menteri-menteri yang non partai kayak Menko Perekonomian, Menteri Keuangan dan sebagainya. Menteri SDM itu tidak pernah dijabat orang partai. Tapi orang partai juga tidak berarti mereka tidak profesional. Baik. Banyak orang partai yang profesional. Tapi harus betul-betul posisi-posisi yang ditempati partai betul-betul diduduki atau dilaksanakan oleh orang yang profesional juga, walaupun dia dari partai. Baik, artinya posisi dari partai itu tetap ideal begitu ya Pak ya? Iya, ini harus, karena partai itu yang berjuang untuk memenangkan presiden. Baik, Bapak, apa nih Pak harapan Bapak terhadap kondisi Indonesia pasca pemilu 2019 dan 5 tahun ke depan? Ya, harapan kita Indonesia lebih maju, lebih mampu bersaing. Karena itu memang harapan kita ke depan. Pertumbuhan kita lebih daripada 5,1%, 5,2%. Malah target kita kan 7% sebenarnya. Tapi tidak bisa dicapai karena kondisi hari ini. Jadi tapi sekali lagi hanya bisa dimenangkan dengan inovasi dan teknologi dan kerja keras kita semua dan stabilitas ekonomi dan politik nasional. Sinergi seluruh elemen ya Pak ya. Oke, baik. Di masa akhir jabatan Bapak ini kan Bapak masih tetap menjembatani begitu ya, seperti yang Bapak sudah lakukan sebelum-sebelumnya, menjembatani komunikasi antara Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo Subianto saat suhu politik di Indonesia sedang memanas. Itu boleh diceritakan Pak bagaimana prosesnya? Oh itu yang pertama ya, yang pertama. Yang kedua kan saya tidak terlibat. Itu sama, sederhana aja. Saya menghubungi Pak Prabowo, berbicara kita, tapi ini kan tidak dipublikasi pada waktu itu. Publikasi dan kita saling memahami bahwa tujuan kita sama, memajukan bangsa ini. Karena itu kita minta agar proses politik ini dilaksanakan secara damai, secara konstitusional, tidak melibatkan massa yang besar. Pak Prabowo setuju kan itu setelah pertemuan itu diam semua, tenang semua. Ya, artinya setelah pertemuan itu tenang semuanya begitu ya Pak ya, tidak panas lagi suhunya. Oke, baik. Setelah purna tugas ini, apa rencana Bapak? Mungkin menulis buku atau aktif lagi di kegiatan sosial atau main bersama cucu begitu Pak? Ya, ketiga-tiganya. Ketiga-tiganya ya. Artinya pertama terjun kembali bidang sosial, keagamaan, ya, bidang pendidikan. Itu yang 3 hal yang selalu saya ingin laksanakan. Tentu saya senang dengan kumpul dengan cucu saya yang sudah mulai juga remaja. Kemudian itu membaca dan menulis buku. Oke, artinya kadang-kadang saya memberikan ceramah di mana-mana. Oke, jadi dan juga tentunya tadi ada banyak waktu dengan cucu-cucu gitu ya Pak. Pak, saya ingin throwback lagi sedikit. Waktu itu video Bapak sama cucu Bapak Jamila ya Pak ya. Itu sempat viral Pak, Bapak sedang berjoget hip hop begitu. Bapak suka musik hip hop atau musik favorit Bapak? Enggak. Kalau saya sukanya dangdut. Oh, suka dangdut. Dia Pak, apa penyanyi dangdut favorit Pak? Macam-macam lah. Macam-macam ya. Atau musik-musik yang tenang. Ya, itu dengan Jamila sebenarnya
tidak sengaja. Iya. Saya masuk kamar, dia lihat menari begitu, saya ikut-ikut aja. Kebetulan itu malam minggu, Iya, jadi dia di rumah. Tapi Bapak sadar itu direkam gitu Pak ya? Nggak Sadar ya? Nggak tahu bahwa dia rekam itu. Oke, baik. Pak, terakhir apa pesan dan tips Bapak untuk Wakil Presiden terpilih 2024 Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin? Iya, pertama kita harus melaksanakan tugas sebagai pembantu presiden, melaksanakan tugas-tugas yang sudah diatur seperti Ketua Dewan Otonomi Daerah, para wisata, juga masih birokrasi, dan beberapa tugas lainnya. Di samping itu harus berinisiatif untuk kemajuan bangsa kita, yang tentunya dengan persetujuan presiden. Apakah itu soal perdamaian, apakah itu soal ekonomi, itu harus ada inisiatif. Bapak JK, terima kasih banyak atas waktunya sudah berkenan menerima kami. Sampai bertemu lagi Pak di lain kesempatan. Baik. Sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kata Data, saya ingin mengucapkan selamat kepada semuanya. Baru saja saya diwawancarai oleh tim Kata Data hari ini yang membicarakan masalah-masalah nasional, masalah-masalah masa datang, masalah pemerintah akan datang. Tentu hal-hal ini perlu Anda ketahui, karena itu terima kasih semuanya.